Shalom, salam sejahtera, selamat pagi buat anak-anak ibu semuanya. Di kelas 7 kembali kita bertemu di pembelajaran IPA Biologi dengan Ibu Imelda Lestari Ginting. Kita akan melanjutkan pembelajaran kita sesudah kita kemarin membahas di pendahuluan mengenai metode ilmiah. Kali ini kita membahas mengenai keselamatan kerja di laboratorium. Nah, dalam melakukan kegiatan penelitian ilmu pengetahuan alam atau sains, sering kali kita harus bekerja di laboratorium ataupun lab. Nah, kita perlu mengetahui tata tertib dan mematuhinya untuk menjaga keselamatan diri dan orang yang bekerja dengan kita. Nah, berikut ini adalah hal-hal yang perlu diperhatikan saat kita bekerja di laboratorium. Nah, di sini akan Ibu berikan beberapa simbol pada label bahan kimia. Jadi kita harus mengetahui sifat-sifat dari bahan kimia yang diberi simbol tertentu pada label yang terdapat, misalnya pada botol ya, yang ada pada bahan kimia yang akan kita gunakan. Nah, yang pertama ini bisa kita lihat, ini ada simbolnya seperti ini. Ini memiliki sifat eksplosif ataupun mudah meledak. Nah, di mana ledakan pada bahan tersebut bisa terjadi karena beberapa penyebab. Ada karena benturan, pemanasan, pukulan, gesekan, reaksi dengan bahan kimia lain, atau karena adanya sumber percikan api. Nah, ledakan pada bahan kimia dengan simbol ini kadangkali bahkan dapat terjadi meski dalam kondisi tanpa adanya oksigen ya. Nah, jadi beberapa contoh bahan kimia dengan sifat eksplosif ataupun mudah meledak seperti ini misalnya adalah TNT, amonium nitrat. Nah, jadi dia bekerja dengan bahan kimia yang mudah meledak, membutuhkan pengalaman praktis sekaligus pengetahuan. Kita harus menghindari hal-hal yang dapat memicu ledakan ini ya, agar mencegah resiko yang fatal bagi keselamatan diri kita dan orang lain. Kemudian kita lihat ini ada simbol seperti ini artinya oksidator atau oxidizing ya. Nah, bahan kimia yang diberi seperti ini mudah menguap, mudah terbakar melalui proses oksidasi. Penyebabnya terjadi kebakaran umum akibat reaksi bahan dengan udara panas, percikan api, atau reaksi dengan bahan yang bersifat reduktor. Nah, bekerja dengan bahan kimia yang bersifat oxidizing ini harus membutuhkan pengetahuan dan pengalaman yang praktis. Jadi, jika tidak, resiko kebakaran akan mungkin mudah terjadi. Ada contohnya misalnya natrium peroksida, kalium perklorat. Nah, ini bahan-bahan yang mudah menguap dan terbakar melalui proses oksidasi ya. Selanjutnya ada sifat yang kita lihat seperti ini, artinya adalah mudah terbakar. Nah, ini bahan yang mudah terbakar ini ada dua jenis ya, yang amat sangat mudah terbakar dan yang sangat mudah terbakar. Jadi amat sangat mudah dan sangat mudah. Nah, pengaruh kelembaban pada terbakar atau tidaknya bahan ini sangat besar ya. Jadi ada pengaruh kelembaban. Oleh karena itu biasanya disimpan pada kondisi yang kelembabannya itu harus tinggi. Contoh kita bisa lihat zat yang bisa terbakar langsung. Contohnya aluminium, alkyl fosfor. Ini gas amat yang mudah terbakar. Contohnya ada butana dan propana ya. Kemudian ada cairan yang mudah terbakar, aseton dan benzena. Nah, ada zat yang sensitif terhadap air yang mudah membentuk gas bila terkena air ataupun api. Inilah tandanya biasanya. Jadi kalau diberi simbol seperti ini, kita harus berhati-hati karena ini mudah terbakar ya, sangat mudah terbakar. Oke. Nah, selanjutnya ada sifat seperti ini, toksik ya, beracun. Nah, yang seperti ini menunjukkan bahwa
keracunan yang bisa diakibatkan oleh bahan kimia tersebut sangat akut dan kronis, bahkan bisa hingga menyebabkan kematian pada konsentrasi yang tinggi. Keracunan karena bahan dengan simbol di atas bukan hanya terjadi jika bahan masuk ke dalam mulut, tetapi juga dalam proses inhalasi ataupun pernapasan dan kontak melalui kulit. Nah, contohnya ini ada arsen triklorida, dimetil sulfat, dan merkuri klorida. Jadi bahan-bahan yang seperti ini harus kita perhatikan agar keselamatan diri kita terjaga. Kita hindarilah kontak secara langsung dengan kulit atau menelan, serta menggunakan masker lah untuk mencegah uapnya itu masuk ke pernapasan kita. Oke ya, kita lanjut. Ada simbol seperti ini. Ini artinya korosif. Nah, bahan ini menunjukkan sifat korosif yang dapat merusak jaringan hidup. Nah, karakteristiknya ini sifat umumnya bisa dilihat dari tingkat keasamannya, berarti pH, peroksida hidrogen ya, dari bahan yang bersifat korosif. Ini pH-nya lebih kecil dari 2 atau lebih besar dari 11,5. Jadi kan pH itu anak-anak ibu dimulai dari 0 sampai 6, itu asam, 7 itu netral, lebih dari 7 sampai dengan 14 itu basa ya. Jadi pH yang katanya lebih kecil dari 2 berarti sangat asam, dan lebih besar dari 11,5 sangat basa. Inilah yang bersifat korosif. Nah, jadi misalnya contohnya ini belerang oksida, asam sulfat, brom, klor. Ini jangan kita hirup uap dari bahan ini ya, dan jangan pula kita kontak langsung dengan kulit mata kita ya. Nah, selanjutnya kita lihat ada simbol seperti ini ya. Tanda ini artinya harmful ataupun berbahaya. Nah, di sini ada kodenya, ada biasanya tanda XN dan XI. Kalau XN menunjukkan adanya risiko kesehatan jika masuk melalui pernapasan atau kita hirup melalui saluran pernapasan kita, melalui mulut ya kan, dan kontak kulit. Nah, contohnya yang XN ini misalnya peridin. Sedangkan yang XI ya, X.I kecil itu menunjukkan adanya resiko inflamasi jika bahan ini kontak langsung dengan kulit dan selaput lendir. Contohnya ini misalnya amonia dan benzil klorida. Nah, selanjutnya ini ada bahan yang berbahaya bagi lingkungan ya, danger for environment. Jadi di sini kita lihat simbol ini, bahan kimia ini dia akan kita lihat melepas langsung ke lingkungan. Jadi ke tanah, udara, perairan atau mikroorganisme yang dapat menyebabkan kerusakan pada ekosistem. Jadi bahan ini kalau dibuang langsung dia ke udara, perairan, tanah, dan ke organisme yang ada ya, makhluk hidup kecil ini semuanya akan rusak. Jadi sangat berbahaya untuk lingkungan. Misalnya jenis dari simbol ini bisa kita lihat dari tetraklorometan, tributil, timah klorida, petroleum bensin. Nah, itulah dia. Jadi itu ada beberapa simbol yang biasanya kita dapat pada label bahan kimia ketika kita belajar di laboratorium, dan anak-anak ibu harap bisa paham ya. Lebih dibaca, diulang-ulang lagi agar bisa menjaga dirinya, orang lain, dan agar tetap tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan saat kita melakukan praktikum di laboratorium menggunakan alat dan bahan-bahan kimia. Nah, di sini ada alat keselamatan di laboratorium. Apa yang harus kita bawa ketika kita di laboratorium? Ada jas ya, jas laboratorium, kain lab, ada sarung tangan, masker, kacamata pelindung, kemudian ada ruang khusus ya untuk penggunaan bahan kimia. Tidak semua ruangan itu bisa digunakan. Kemudian ada peralatan P3K ya untuk keselamatan kerja yang utama, dan ada alat pemadam api. Kemudian ada tata tertibnya. Nah, untuk
ketika kita berada di laboratorium, ada tata tertib yang harus kita lakukan. Kita harus melakukan persiapan apa saja tadi, semualah alat-alat kita itu. Kemudian kita membuat prosedur kerja apa yang akan kita lakukan, ya. Praktikum yang akan kita lakukan apa saja tahap-tahapnya. Kemudian selama berada di lab itu kita harus menjaga ketertiban, kebersihan dan keselamatan diri kita dan orang lain. Tidak boleh makan, minum di dalam laboratorium. Kemudian mengetahui alat dan penggunaannya, karena banyak alat-alat yang kita harus tahu. Ada yang misalnya dia gelas kaca yang bisa tahan panas, ada yang tidak tahan panas. Jadi yang tidak tahan panas kita panaskan, dia akan pecah. Sedangkan yang tahan panas biasanya Pyrex, mau kita bakar pun dia akan tahan. Nah, seperti itu. Jadi kita tahu semua alat-alat dan kegunaannya. Kemudian memahami bahan kimia yang tadi, ya, cara mereaksikannya tidak sembarangan. Kemudian bagaimana cara kita menimbangnya, memakainya dan simbol-simbolnya tadi. Oke. Nah, di sini anak ibu perhatikan, ini adalah aturan keselamatan kerja di laboratorium, bisa dipahaminya, bisa dilihat gambarnya. Nah, demikianlah pembelajaran kita kali ini. Ibu harap anak-anak ibu bisa paham, mengerti, tetap belajar dengan baik, tetap belajar dengan semangat. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.